video kali ini kita memasuki bab 2, yaitu About Router OS. Nah, materi yang akan kita pelajari yang pertama Router OS dan Router Board, yang kedua Router OS Features, yang ketiga Router Board Name, Type, Arsitektur Router Board. Oke, langsung saja ke materi pertama. Router OS software itu biasa dikenal dengan RO atau Router OS, sedangkan hardware itu lebih dikenal sebagai Router Board. Oke, untuk Router OS ini merupakan software dari vendor Mikrotik yang dinamakan Based on OS. Untuk yang Router Board itu dia lebih mengarah ke perangkat fisik, sedangkan yang Router OS itu dia lebih mengarah ke software. Nah, Router OS ini berbentuk OS yang mana dia itu sama seperti Linux atau Windows, jadi dia itu bisa diinstal pada PC, server, VMware, VirtualBox, dan lain sebagainya. Nah, Router OS dengan Stand-alone Operating System berbasis Linux dengan versi 335 kernel. Misalkan ada pertanyaan kenapa OS itu diinstal di PC. Oke, jadi jika kita install di PC, maka kita bisa custom prosesornya, RAM-nya berapa, RPC-nya berapa, dan sebagainya. Nah, jenis Mikrotik itu ada banyak. Misalkan di sini ada Mikrotik X86 bit. Itu jenisnya ada banyak. Salah satunya seperti Mikrotik X86 Dinara, juga ada Mikrotik X86 Ogma, dan masih banyak lainnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai Mikrotik Router Board. Ini dibuat untuk menjalankan sistem operasi Router OS, yang mana berarti segala fiturnya bisa terdapat pada satu perangkat atau dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya, seperti pada umumnya. Mikrotik Router Board juga memiliki jenis yang beragam, mulai dari low-end sampai high-end router. Nah, untuk contohnya kalian bisa perhatikan gambar-gambar yang ada di sini ya. Selanjutnya ada Router OS Features. Jadi saya akan membahas fitur-fitur yang ada di Router OS. Yang pertama ada Support 802. Yang kedua Routing. Yang ketiga Firewall and Net. Yang keempat QoS atau Bandwidth Management. Yang kelima Point-to-Point Tunneling. Yang keenam Management. Dan yang ketujuh ada Tools. Nah, fitur-fitur yang tersedia ini bisa tertanam pada suatu perangkat router board atau bisa dipecah menjadi perangkat yang terfokus. Yang pertama ada yang namanya support 802,11 dan jenisnya ada yang indoor dan outdoor. Kemudian fitur yang kedua ada routing. Nah, routing ini ada yang namanya static routing dan juga dynamic routing. Kemudian yang ketiga itu firewall and NAT, yang mana keduanya ini adalah sebagai proteksi agar Mikrotik kita aman. Kemudian NAT ini juga berfungsi agar klien yang memiliki IP private bisa mengakses IP public. Misalnya jika kita memiliki NAT, kita mengakses serangan memblok website dan juga bisa memblok website pada jam kerja. Kemudian yang keempat ada fitur QoS atau Quality of Service. Biasanya adalah bandwidth management, yang mana Mikrotik ini nantinya bisa mengatur bandwidth management. Yang kelima ada fitur point-to-point, atau semacam VPN. Ini tuh contohnya PPTP, PPPoE, SSTP, OpenVPN. Kemudian yang keenam ada user management, seperti DHCP atau proxy, hotspot, radios, dan masih banyak lagi. Yang terakhir Mikrotik, yang mana ini bisa digunakan sebagai tools. Contohnya fitur ini digunakan untuk mengetes bandwidth, test, torch, mapping, MRTG, dan lain-lain. Oke, selanjutnya adalah Router Board Name. Router Board Name memiliki prakategorian nama pada perangkat router board Mikrotiknya. Berdasarkan simbol name RB itu merupakan singkatan dari router board. Kemudian angka 7 merupakan seri atau kelas routernya. Lalu angka 5 ini adalah jumlah port Ethernet yang tersedia pada router board. Dan angka 1 merupakan jumlah slot wirelessnya. Yang kedua ada perkategorian nama berdasarkan word atau kata contohnya adalah Omnitic, Groove, XST, LHG, Dynadisk.
Kemudian ada exceptional naming, yang merupakan nama ini disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangannya. Dan biasanya internetnya lebih dari 9 port. Jadi, jika kita melihat router board yang portnya lebih dari 9 ini termasuk dalam kategori exceptional naming. Selanjutnya, router board type. Nah, di sini saya contohkan sebagai nama router board type itu, yaitu di sini ada RB952UI 2ND. Nah, seperti yang saya katakan tadi, RB itu singkatan dari router board, lalu angka 9 ini merupakan serinya. Lalu angka 5 ini merupakan jumlah port Ethernet-nya, dan angka 2 ini merupakan jumlah port wireless-nya. Jika kalian menemukan nama UI atau yang lainnya, ini merupakan fitur board-nya. Dan 5AC2ND ini merupakan fitur wireless-nya. Dan TC adalah jenis casing-nya. Intinya, klien bisa melihat type router board-nya. Kemudian, bisa kalian cocokkan sendiri pada kode-kode. Kemudian, untuk arsitektur pada Mikrotik ini, ada yang namanya MIPS, CB, dan lain sebagainya. Arsitektur ini semacam fitur apa saja yang tersedia pada perangkat Mikrotik arsitektur board. Dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesornya, seperti tadi. Jadi, arsitektur board ini membedakan fitur-fitur yang tersedia atau tidaknya dalam router board. Nah, software atau OS-nya untuk setiap arsitektur itu beda-beda, karena fiturnya juga berbeda. Selanjutnya, jika kalian ingin melihat arsitektur Mikrotik lebih lengkap lagi, kalian bisa kunjungi website www.mikrotik.com.